Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan kejanggalan pada status kepemilikan tanah yang digunakan untuk pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat. BPK menganggap proyek Hambalang bagai bayi yang sudah cacat dalam kandungan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo menyebutkan, sejak awal pembangunan kompleks Hambalang, status tanah yang digunakan belum memiliki kepastian hukum. Hal itu ditunjukkan melalui laporan hasil audit keuangan Kemenpora sejak tahun 2006 yang selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian. Terdapat beberapa sektor keuangan yang tidak dilengkapi dengan bukti transaksi keuangan. Tadi udah jelas sekali, cacat dalam kandungan antara lain sejak tahun 2006 tanah itu telah BPK stres sebagai temuan BPK 2006-2007 sampai. Itu kan berarti dalam kandungan. Nah, keluarnya apa? Gedungnya kan belum. Jadi dalam kandungannya udah cacat. Antara lain tanah yang kita persoalkan itu ya. Oke, antara lain. Dan kita juga antara lain telah memeriksa beberapa menteri, wamen, dirjen dan direktur serta pejabat pembuat lainnya. Hadi Purnomo menjanjikan hasil audit investigasi atas proyek Hambalang akan selesai akhir Agustus. Dengan demikian, hasil audit bisa digunakan sebagai pijakan mengusut penyimpangan dana di Kemenpora. Tim Liputan Metro TV. Deka atau yang disebut-sebut Deddy Kusdinar adalah mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan Komisi Anti Rasuah Indonesia sebagai tersangka pertama kasus dugaan korupsi proyek Pusat Olahraga Hambalang. Deka itu penyelenggara negara. Berdasarkan pasalnya, maka dia diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Melakukan perbuatan melawan hukum, pasal 2-nya kan itu, penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan sendiri pasal 3-nya. Maka KPK pun dinilai menjerat pelaku yang paling mudah dibuktikan keterlibatannya. Dinaikannya status proses hukum Hambalang ke tingkat penyidikan dan penetapan mantan pejabat Kemenpora setingkat eselon 3 diumpamakan sebagai lapisan anak tangga paling dasar. Soal orang-orang yang disebut AU, AM, dan lain-lainnya, Sobat Tri, kami sekarang konsentrasi di tersangka dan penggeledahan. Saya pikir tidak perlu terburu-buru menyatakan seseorang sebagai tersangka karena secara hukum harus ada setidaknya 2 alat bukti yang kuat, yang sah. Ditambah lagi ya kompleksitas kasus, lalu beban kerja KPK yang juga sedang menangani banyak kasus lain yang juga tidak kalah kompleks. Tidak menutup kemungkinan, Deka tak cuma awalan KPK menjerat pejabat tinggi Kemenpora, tapi juga gerbang membongkar keterlibatan institusi ataupun individu lain. Apalagi, bersamaan penetapan Deka sebagai tersangka, KPK juga telah mencekal 3 rekanan Kemenpora. Bayu Prayudanto, Dirham Maulana, Metro TV. Ya, tentu saja kita prihatin kalau ada staf Kemenpora yang ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada KPK. Kami dari Kemenpora, seluruh jajaran Kemenpora siap untuk bekerja sama penuh dengan KPK. Yang penting segera bisa dituntaskan perkara ini biar jelas, biar terang. Itu. Itu Bang Adi, Deka sendiri akan diberikan fasilitas pengacara. Kenapa? Sejauh ini kan selama ini kan semuanya kalau soal pengacara biar masing-masing memilih yang mana yang comfortable bagi masing-masing. Ini pernyataan Wah? Oh, kita hormati KPK, kita serahkan sepenuhnya kepada KPK. Kami siap bekerja sama penuh. Kemarin data yang diambil dari KPK apa sih Pak? Belum cek. Tapi pokoknya kapan saya mau ambil data, mau geledah di mana saja, kami layani dengan sebaiknya. Ada barang yang disita Pak? Kenapa? Ada barang yang disita? Belum cek. Tetapi yang jelas kami semua siap untuk bekerja sama penuh. Kepulangan buronan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI Joko Chandra dari Papua Nugini belum jelas. Jaksa Agung Basrif Arif Rabu siang mengatakan proses pemulangan sudah pada ranah hubungan antar pemerintah kedua negara. Memang kita lakukan koordinasi dengan Kemenlu. Apakah itu berkaitan dengan masalah MLE, ekstradisi, ataupun ada kerjasama antar pemerintah RI dengan luar. Nah itu kita harus mengikut sertakan Kemenlu di sana. Jadi koordinasi untuk itu saya kira sudah berjalan jauh. Baik. Pemerintah RI sudah mengirimkan surat Mutual Legal Assistance atau MLA atau permohonan kerjasama hukum terkait rencana deportasi Joko Chandra.
Akan tetapi Perdana Menteri Papua Nugini melalui media nasional Post Courier hari Jumat mengaku belum menerima MLA dari pemerintah RI. Joko Chandra melarikan diri ke Papua Nugini pada 2009 silam dan dianugerahi warga negara Papua Nugini pada Juni tahun ini karena dianggap tidak punya permasalahan hukum. Padahal selain terjerat kasus BLBI, Joko Chandra adalah terpidana kasus pengalihan utang atau KESI Bank Bali. Tim Liputan Metro TV. Sindiran Presiden SBY yang mengucap ada persengkokolan anggota Dewan dan Menteri dalam pidato saat rapat Kabinet Kamis kemarin mendapat tanggapan beragam dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Itu peringatan yang positif ya dari Presiden agar apabila memang itu terjadi itu supaya dihentikan. Saya sepakat dengan pernyataan itu. Saya tidak tahu, saya tidak mau berspekulasi. Pernyataan itu ditujukan kepada salah satu, tetapi ya kepada semuanya lah, supaya berhati-hati, kira-kira begitulah. Kalau hari gini masih ada kong kali kong, itu namanya bunuh diri ya. Dipastikan tidak terjadi. Ya. Itu kan sudah jelas, artinya ya memang kalau di kabinet ya tugas utamanya menjalankan pemerintahan. Gitu. Kita ikuti arahan Presiden aja. Pengamat politik Arif Nur Alam menganggap pernyataan Presiden merupakan bentuk teguran terhadap para menterinya. Ketika ada persoalan korupsi dia menjadi garda terdepan. Tapi kemudian banyak kasus-kasus yang menimpa kementeriannya, apakah itu dari partai politik atau non partai politik atau profesional, dia tetap hanya meminta, menghimbau. Padahal SBY tidak harus melakukan itu. Katakanlah kasus-kasus yang menimpa kementerian, harusnya dinonaktifkan agar upaya menata kelola menterinya atau kabinetnya itu bisa lebih profesional dan bisa lebih bertanggung jawab. Namun kembali Presiden hanya sekedar memberikan peringatan keras bagi para menterinya agar tidak melakukan korupsi yang dianggap merusak 8 tahun pemerintahan yang sudah dibangunnya. Tim Liputan Metro TV. Memanasnya situasi politik sejak Agustus nanti membuat Presiden menghimbau para menterinya yang merupakan kader partai politik untuk mundur bila tidak bisa membagi waktu dengan jabatannya sebagai menteri. Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu karena harus menyukseskan tugas politik, partai politik manapun, saya persilahkan baik-baik untuk mengundurkan diri. Pernyataan Presiden SBY ini ditanggapi pengamat politik Burhanuddin Muhtadi sebagai teguran keras. Meski Presiden juga harus mengetahui resiko mengangkat 17 menteri dari kalangan partai politik. Saya kira pernyataan SBY keluar bukannya tanpa data yang kuat. Nah karena itu dia mengeluarkan pernyataan ini setengah tahun sebelum 2013 ketika potensi ke arah abuse of power dengan menggunakan fasilitas kementerian yang dimiliki oleh partai, ya menteri-menteri dari partai itu makin besar kemungkinannya. Para menteri diminta tetap fokus bekerja dan tidak terlalu mengenyampingkan tugasnya untuk mengurusi aktivitas partai politik. Namun sekedar mengingatkan, Juni lalu Presiden yang juga berstatus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat harus turun tangan, menangani elektabilitas partainya yang turun. Tim Liputan Metro TV. Sekarang pun masih ada yang berani di antara parlemen mengajak eksekutif atau kong kali kong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya, sekian persen tolong dikeluarkan, Masya Allah, na'udzubillah. Pidato Presiden ini pun dibenarkan Ketua DPR Marzuki Ali yang memastikan korupsi memang terjadi karena ada bentuk persekongkolan oknum legislatif dan eksekutif. Kalau ada terjadi tindak pidana korupsi terkait anggota DPR, maka itu nggak bisa lepas dan berdiri sendiri. Pasti itu terkait dengan eksekutif. Pasti. Saya jamin 100% terkait dengan eksekutif. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai pidato Presiden sebagai bentuk ketegasan. Sesungguhnya penegasan tentang pentingnya konsentrasi menjalankan tugas dan pentingnya
para menteri punya prioritas pada tugasnya sebagai pembantu presiden. Saudara tahu, tapi tidak menghentikan, tidak mencegah, berarti saudara bersalah. Kalau saudara tidak tahu, saudara sebetulnya is not committed to crimes. Tapi, jika Presiden memang tahu, maka publik pastilah menanti ketegasan sikap dan tindakan kepala negara kepada bawahannya yang kerap terkait korupsi. Tim Liputan, Metro TV. Dari sana karena bisa berbahaya soal penangkapan itu segera kita minta koordinasi sementara kami ya. Nanti kita akan lihat besok. Saya kira ini dulu sikap sementara kami ya. Turun dari gunung, apa jaminan mereka kalau kami akan mengeluarkan segera, tapi ini adalah sikap sementara yang kami sudah lihat langsung bahwa warga yang ada di rumah sakit tadi ya. Kami pertama, kami sudah meminta dievaluasi Kapolda, tapi juga tidak dilakukan. Ya. Kami memanggil beberapa kali untuk menanyakan, tapi juga tidak datang. Karena peristiwa pemukulan wartawan, ya, peristiwa triakan itu belum selesai bagi Komisi Nasional masih ada. Kemudian ada lagi satu. Untuk itu kami mungkin akan secara tegas memintakan kepada Kapolri untuk agar menarik saudara Dewan Pelaksana ini ke Mabes Polri dan tidak dipulangkan lagi ke sini. Ini sudah saya kira konflik-konflik antar warga juga tidak terselesaikan secara tuntas. Dan yang terakhir, kita minta ada penegakan hukum terhadap oknum aparat yang telah melakukan tindakan kekerasan. Pasukan ada di sana, kemudian Bacut. Komentar dong kita. Ini sebenarnya adik kandung dari Bu Neneng atau sepupu sih? Ada sepupu apa adik kandung? Tidak ada panggilan kepada ZD untuk hari ini. Kemarin statementnya adalah suratnya sudah dikirim. Yang statement gitu siapa? Mas Doan? Enggak, saya bilang kalau Selasa ini dikirim, berarti jadwalnya Jumat. Mestinya hari ini sudah dikirim. Bukan, begitu Rebo saya cek, ternyata suratnya belum dikirim. Berarti Jumat kan enggak, gitu loh. Jadi tolong diperhatikan. Berarti nggak salah dong ya? Enggak, saya nggak salah. Ya kemungkinan pekan depan lah. Sorry, suapnya itu berarti dari siapa, Pak? Sorry. Bondo ya? Nah, gitu, Mbak. Go.
Hambalang di kantor kontraktor PT Adikarya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. PT Duta Sari Citra Laras di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan juga menjadi sasaran penggeledahan. KPK Perencanaan Keuangan dan Ria Jasa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga menjadi sasaran di Pejaten, Jakarta Selatan. Proyek Hambalang yakni CV Riva Medica di Ciputat, Tangerang Selatan. Oleh Profesor Dr. Sudiatmo pada tahun 1960-an. Ide ini disambut antusias oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 1965 dibuatlah uji coba desain jembatan di ITB. Selanjutnya 21 tahun kemudian tahun 1986 hasil uji coba tersebut sampai ke meja Presiden Soeharto. Selanjutnya pemerintah saat itu mencanangkan mega proyek dengan nama Trinusa Bima Sakti. Melalui proyek ini, pemerintah berniat membangun 3 jembatan di atas laut untuk menghubungkan Sumatera Jawa, Jawa Madura, dan Jawa Bali. Jembatan yang menghubungkan Pulau Bali, Jawa, dan Sumatera direncanakan akan terhubung dengan Jalan Bebas Hambatan Asia atau Asia Highways yang masih dalam tahap rencana. Jembatan Selat Sunda dengan lebar 60 meter akan membentang sepanjang 29 km melewati Pulau Prajurit, Pulau Sangyang, dan Pulau Ular. Ketinggian lantai jembatan yang mencapai 70 meter di atas permukaan air dipastikan tidak akan mengganggu pelayaran di Selat Sunda. Jembatan yang dirancang tahan gempa ini akan terdiri dari jalur untuk kendaraan bermotor, jalur untuk sepeda motor dan pejalan kaki, serta jalur kereta api double track di bagian tengah. Kapasitas maksimum jembatan gantung ini adalah 100. Nah, cuma masalahnya kalau diselesaikan melalui APBN, saya kira ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sebab belanja modal kita ini bukan belanja besar. Belanja modal kita ini cuma 12% dari total APBN kita setiap tahun. Dan hanya efektif untuk infrastruktur yang kecil-kecil. Gitu ya. Infrastruktur yang besar-besar seperti ini memang harus dilakukan melalui mekanisme investasi. Dan itu mutlak melibatkan swasta gitu. Sekalian, saya sampaikan sudah kita titipkan waktu didaftarkan oleh saudara Muhammad Soleh. Permohonan ini dan mendengarkan artis dari hakim untuk materi permohonan saudara. Tidak usah dibacakan seluruhnya. Adalah warga Jakarta yang kebetulan juga para aktivis itu semua yang ingin kami sampaikan bahwa dalam pemilihan gubernur DKI yang baru saja dilaksanakan, yang katanya putaran pertama, menerapkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang 3 Pasal 11 dijelaskan, dikatakan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan menurut. Terima kasih.